Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga saya dapat melakukan presentasi pada hari ini. Salam dan salawat tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Dialah suri tauladan kita, suri tauladan semua umat muslim. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Nur Atifah Muwahdah dengan NIM 10201601026. Saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul permeabilitas dan rembasan. Nah, di sini saya akan membahas apa itu tanah. Tanah adalah susunan butiran padat dan pori-pori yang saling berhubungan satu sama lain, sehingga air dapat mengalir dari satu titik yang mempunyai energi lebih tinggi ke titik yang mempunyai energi lebih rendah. Studi mengenai aliran air melalui pori-pori tanah diperlukan dalam kerangka tanah, karena hal ini sangat berguna di dalam memperkirakan jumlah rembesan air dalam tanah, menyelidiki permasalahan-permasalahan yang menyangkut pengumpahan air untuk konstruksi di bawah tanah, dan menganalisis kestabilan dari suatu bendungan tanah dan konstruksi dinding penahan tanah yang terkena gaya rembesan. Selanjutnya, gradien hidrolik. Menurut persamaan Bernoulli, tinggi energi total pada suatu titik di dalam air yang mengalir dapat dinyatakan sebagai penjumlahan dari tinggi tekanan, tinggi kecepatan, dan tinggi elevasi, atau H sama dengan Rho per gamma W tambah V kuadrat per 2G tambah Z, di mana H sama dengan tinggi energi total, Rho sama dengan tekanan, V sama dengan kecepatan, Y sama dengan percepatan disebabkan oleh gravitasi, dan gamma W sama dengan berat volume air. Nah, di sini terdapat 3 frasi kecepatan V dengan gradien hidrolik, yaitu zona aliran laminar atau zona 1, zona transisi atau zona 2, dan zona aliran turbulen atau zona 3. Bila mana gradien hidrolik bertambah besar secara perlahan-lahan, aliran di zona 1 dan 2 akan tetap laminar, dan kecepatan V mempunyai hubungan yang linear dengan gradien hidrolik. Pada gradien hidrolik yang lebih tinggi, aliran menjadi turbulen atau zona 3. Bila mana gradien hidrolik berkurang, keadaan aliran laminar hanya akan terjadi di dalam zona 1 saja. Hukum Darcy. Pada tahun 1856, Darcy memperkenalkan suatu persamaan sederhana yang digunakan untuk menghitung kecepatan aliran air yang mengalir dalam tanah yang jenuh. Dinyatakan sebagai berikut: I sama dengan K dikali I, di mana V adalah kecepatan aliran, yaitu banyaknya air yang mengalir dalam satuan waktu melalui suatu satuan luas penempang melintang tanah yang tegak lurus arah aliran, dan K sama dengan koefisien rembasan. Selanjutnya, terdapat gambar gradien hidrolik I. Persamaan ini pada prinsipnya didasarkan pada hasil observasi yang dibuat oleh Darcy untuk aliran air di dalam pori-pori pasir yang bersih. Hukum Darcy yang didefinisikan oleh persamaan 4.6 menunjukkan bahwa kecepatan aliran V mempunyai hubungan linear dengan gradien hidrolik I, dan grafik dari hubungan tersebut melalui pusat. Selanjutnya, koefisien rembasan. Koefisien rembasan mempunyai satuan yang sama seperti kecepatan. Nilai koefisien rembasan sebagian besar digunakan oleh para ahli teknik tanah. Para ahli geologi menyebutnya sebagai konduktivitas hidrolik. Nah, di sini terdapat 6 faktor koefisien rembasan tanah, yaitu kekentalan cairan, distribusi ukuran pori, distribusi ukuran butir, angka pori, kekasaran permukaan butiran tanah, dan derajat kejenuhan tanah. Harga koefisien rembasan untuk tiap-tiap tanah berbeda-beda. Beberapa harga koefisien rembasan diberikan pada tabel berikut. Nah, terdapat kita lihat dalam tabel 4.1 terdapat beberapa harga koefisien rembasan tanah. Koefisien rembasan tanah yang tidak jenuh air adalah rendah. Harga tersebut akan bertambah secara cepat dengan bertambahnya derajat kejenuhan tanah yang bersangkutan.
Koefisien rembasan juga dapat dihubungkan dengan sifat-sifat dari cairan yang mengalir melalui tanah yang bersangkutan dengan persamaan sebagai berikut. K sama dengan gamma W per eta dikali K, di mana gamma W sama dengan volume air, eta sama dengan kekentalan air, dan K sama dengan rembesan absolut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.